Ikhwanil iman, hari Kamis kemarin bertepatan dengan tanggal 1 Januari tahun Masehi. Semua manusia di dunia sangat bergembira serta bahagia dengan hadirnya tahun baru Masehi kemarin. Beraneka ragam kegiatan di situ disertai harapan, disertai resolusi di tahun baru 2026. Berbagai resolusi diucapkan dengan harapan tahun 2026 merasa lebih baik dalam segala hal dari tahun-tahun kemarin. Dalam konteks Islam, minimal ada 3 resolusi yang harus diterapkan bagi pribadi-pribadi Islam. Yang pertama adalah resolusi tauhid. Hendaknya di tahun-tahun yang akan datang, berawal dari 2026, menanamkan nilai-nilai ketauhidan lebih tajam, lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Di antaranya dengan jalan merasa keberadaan Allah secara optimal diyakini pada dirinya, pada diri kita masing-masing. Menjauhkan syirik baik dalam hal kecintaan, dalam hal perbuatan, dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata-kata umpama, tidak ada kata-kata jikalau, tidak ada kata-kata andai kata. Karena semua itu secara konteks tauhid, konteks akidah adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana atas izin Allah, sakit atas izin Allah, walaupun berbagai sebab. Akan tetapi dalam eksesi tauhid, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita istiqdat mempersiapkan diri landasan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah resolusi akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia resolusi dengan tauhid, kita tidak akan khawatir hidup kita. Kita tidak akan bersedih hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Qaf ayat 13, Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami hanya Allah, kemudian mereka istiqomah, maka pada diri mereka tidak ada rasa khawatir dan juga tidak pula mereka bersedih hati. Dalam pengertian
Kalau kita senantiasa meningkatkan akidah kita dalam hidup, hidup kita tidak akan khawatir. Hidup kita tidak akan bersedih, karena semua itu skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita imani. Resolusi yang kedua menurut konteks Islam adalah resolusi ibadah, yang pengertiannya memantapkan segala niat selama ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa realisasinya? Apa yang dimiliki? Apa itu berupa jabatan, berupa harta, berupa ilmu, semua yang ada pada dirinya, yang dimilikinya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu resolusi ibadah. Sekaligus mengimplementasikan Quran surat Al-An'am ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Tuhan penguasa semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu resolusi ibadah menurut konteks Islam. Resolusi yang ketiga, resolusi sosial. Apa resolusi sosial? Hendaknya di tahun-tahun ini, tahun 2026 sampai mendatang, semakin hidupnya dirinya bermanfaat kepada sesama. Dimanapun berada, senantiasa bermanfaat kepada orang lain, memberi di kala sempit dan lapang. Ucapan yang baik, tidak menyakiti orang lain, tidak provokatif, membawa kedamaian dalam hidup. Itu adalah resolusi sosial yang paling mendasar. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal jangan membebani orang lain. Kalau kita tidak bisa menolong, minimal jangan membuat susah orang lain. Apabila kita sengketa kepada sesama manusia, jelek kepada sesama manusia, walaupun kita menang, pasti kita akan senjang hubungan sosial kepada mereka. Kita sengketa kepada tetangga, walaupun kita menang, ujung-ujungnya kita pasti jauh dari mereka, saling menjauh, saling tidak enak hati, walaupun hakikatnya kita menang. Kita menang dalam istilah lisan kita, pembelaan kita, pasti kerukunan tidak akan terjadi lagi. Maka hubungan sosial sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka pantaslah kata sahabat Umar, bila mana kamu mempelajari agama dengan baik, maka belajarlah ilmu sosial. Supaya apa? Supaya bisa menghargai antar sesama, supaya bisa manfaat antar sesama, supaya apa? Supaya tidak menyakiti hati sesama. Akhirnya terciptalah kedamaian di muka bumi ini. Mudah-mudahan ikhwani iman, dengan konteks Islam paling tidak kita menyongsong tahun baru melihat perbuatan-perbuatan yang baik. Apa yang kita lakukan
untuk hari esok. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu dan hendaklah orang-orang melihat apa yang mereka kerjakan di hari esok, yaitu hari kiamat. Maksudnya firman Allah Quran Al-Hasr ini adalah kita sebagai orang beriman harus senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Dan juga kita harus memperhatikan perbuatan kita di masa-masa mendatang. Baik perbuatan akidah kita, ibadah kita, sosial kita. Karena apa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sangat teliti apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan ikhwan iman, apapun resolusi kita, tapi jangan sampai kita meninggalkan 3 resolusi dalam Islam. Menguatkan akidah kita, menguatkan ibadah kita, dan juga jangan sampai kita lalai kepada sesama manusia. Insya Allah.